Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, biasa kita memulai doa ya. Saya mohon supaya siapa yang memimpin doa? Coba tiga pimpin doa. Bapak Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apa baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama Muslim, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem informasi manajemen. Nah, minggu lalu kita sudah membahas ya masalah apa itu sistem informasi manajemen. Nah, itu berurusan dengan sistem yang dipakai di setiap perusahaan atau setiap organisasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen yang di dalam sistem informasi. Jadi itu ingin dijelaskan intinya ya. Kalau kemarin kan apa itu manajemen sistem? Kalau manajemen yang kalian tahu secara garis besar adalah suatu perbuatan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu organisasi, dua atau lebih, itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu yaitu ya untuk misalnya mendapatkan modal untuk pengembangan suatu perusahaan. Nah, di sini di dalam sistem informasi manajemen itu sistem itu sangat penting karena apa? Ya, itu berguna untuk memajukan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itu pengen tanya, mungkin dulu waktu SMA sudah pelajari manajemen kan? Nah, sekarang kita coba pikir sebentar ke belakang. Nah, di sini ada juga ya, ini sistem informasi manajemen yang biasa disingkat dengan SIM, berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen informasi. Sebelum membahas ini, kita bahas manajemen dulu. Nah, manajemen kan kalian sudah tahu tadi ya, sekumpulan orang untuk mencapai suatu tujuan ya, dalam suatu organisasi itu mencapai tujuan. Sekarang kalian masih ingat tidak? Ada beberapa manajemen. Nah, itu di dalam manajemen itu kita mempunyai beberapa hal yang misalnya ada manajemen mengenai keuangan, manajemen sumber daya manusia, itu masuk dalam suatu perusahaan. Jadi gini, kalian itu manajemen. Nah, di dalam kelas ini ada nggak manajemennya? Hah? Ada. Karena apa? Kalian pasti ada punya contohnya kalau di sini mungkin karisma ya, karisma sama ibu dia itu kalau masih karisma kira-kira yang hari ini hadir berapa orang yang hadir? Itu dia menyampaikan ke ibu itu merupakan suatu manajemen komunikasi feedback timbal balik. Di dalam suatu kampus itu juga ada manajemen tidak? Ada kan? Nah, contohnya manajemen kalian masih ingat kan hierarki? Hierarki itu apa? Jenjang kan? Pimpinan. Ingat kan dari atas? Top, leader, bawah. Nah, yang paling atas itu adalah yayasan atau rektor. Terus menengahnya bisa melalui dosen. Nah, kalian ada. Kalau di dalam suatu perusahaan, misalnya perusahaan itu kalau yang masuk top manajemen itu dia pemiliknya ya, ownernya ya. Terus kalau yang idenya itu adalah manajernya. Karena manajer itu dia menjembatani antara pimpinan dan bawahan. Nah, lowernya adalah karyawan atau karyawan kan ada yang paling ada guru. Nah, itu sebenarnya isi dari keseluruhan manajemen secara garis besarnya. Jadi dari sini sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, silakan. Seberapa penting manajemen itu organisasi? Oh, bagus banget pertanyaan. Nah, seberapa penting manajemen di dalam organisasi? Penting sekali. Karena kalau kalian tidak takut dengan manajemen, apakah kalian akan bisa? Misalnya kita UAS ujian tanggal segini, kita libur tanggal segini, kita misalnya akan mengadakan suatu kegiatan, itu pasti ada
sini yang mengatur adalah dosen, ada juga bagian sekretariat. Nah, kepala fakultas itu apa? Dekan. Nah, dekan kalian itu adalah ibu. Ini termasuk manajemen yang mengatur mengenai. Jadi kalau di dalam perusahaan itu sangat penting. Karena apa? Seorang pemilik perusahaan atau ownernya itu dia tidak mau perusahaan itu bangkrut kalau dia tidak menganalisis apa yang akan dia jalani ya, misalnya ke depannya itu dia ingin membuka suatu usaha, tapi dia tidak tahu usahanya itu nanti berkembang atau tidak. Makanya dia butuh di dalam itu ada analisis manajemen, ada seorang yang menganalisis. Jadi di sini di dalam suatu perusahaan itu sangat penting ya manajemen. Kenapa? Memang manajemen itu adalah susunan. Jadi kita mengatur. Jadi ibu pernah kan waktu minggu lalu kan ya, organisasi itu ada wadahnya, ya, ada wadahnya. Kalau manajemen itu dia pelaksananya. Nah, jadi kalau di kampus ini itu adalah organisasi. Kalau PT-nya itu adalah organisasi. Tapi kalau direkturnya sama karyawan itu adalah manajemennya yang menjalankan manajemen. Jadi sangat penting karena apa? Biar untuk mencegah tidak terjadi ibaratnya kebangkrutan atau hal-hal yang tidak bisa perusahaan itu untuk menaikkan omsetnya. Jadi di sini sistem informasi lagi itu adalah suatu sistem mencegah kerugian, mencegah terlalu besar apa yang dirugikan, jadi mencegah. Jadi ibaratnya satu-satunya jalan agar perusahaan itu bisa berjalan. Nah, dengan cara yaitu sistem manajemen itu yang baik harus direncanakan. Itu selalu karena apa? Kalau tidak direncanakan tidak bisa. Jadi memang sangat penting di dalam perusahaan itu manajemen itu penting di dalam perusahaan. Setelah itu kita lanjut ini ya. Nah, di sini ada mengenai pengertian mengenai umumnya sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan suatu solusi. Nah, saat ini kan kalau digunakan untuk biaya produksi, layanan atau strategis bisnis yang diterapkan. Nah, ini maksudnya biaya produksi. Kadang di suatu perusahaan kita butuh misalnya berapa triliun untuk membeli suatu peralatan. Kalau memang dia benar-benar seorang yang manajemen yang punya informasi yang jelas, jadi dia akan mensupply kira-kira yang dibutuhkan dalam perusahaan ini itu biayanya berapa aja. Jadi dia tidak hanya beli, tapi dia mensupply kita membutuhkan biaya berapa, misalnya berapa M gitu ya. Itu jadi itu merupakan perincian biaya. Bagaimana supaya biaya itu dulu kan yang paling kena adalah serendah-rendahnya biaya untuk mendapatkan hasil segini itu dulu ya. Tapi kalau sekarang memang itu tidak betul. Kita bisa memberikan biaya yang maksimal, jadi hasil juga akan maksimal. Jadi bisa juga dengan biaya yang sederhana, memang berusaha untuk mendapatkan yang maksimal itu dari zaman sekarang itu memang belum tidak mungkin ya. Contohnya misalnya ini, minimal kita mau jualan es, kita minimal bisa kita punya biaya hanya berapa ya, 10.000. Sedangkan kita menginginkan hasil yang 50.000. Itu bisa aja kita bilang, tapi mungkin kita tidak kan harus beli gulanya berapa, harus beli plastiknya berapa. Itu nggak mungkin juga ya. Kalau misalnya 10.000 kita harus menginginkan misalnya hasil 20.000 ke 50.000. Kecuali kalau kita mungkin omsetnya dari 5.000 mungkin 10.000 kita dapat laba ya, itu boleh. Kalau itu tuh terlalu besar. Karena apa? Jadi kita belum tentu biaya plastiknya, biaya gulanya gitu. Nggak mungkin juga kalau misalnya dia kalau tidak manis itu berarti kita tidak laku esnya itu ya. Jadi kita harus perlu banyak gula. Jadi itu contoh kecilnya. Jadi seperti dia harus biaya produksinya tuh benar-benar diperhitungkan. Jadi itu mengapa digunakan sistemnya itu di dalam produksi, bagaimana caranya untuk handle biaya tersebut. Jadi tidak juga menggunakan biaya yang terlalu besar. Terus layanan, nah, di sini layanan atau apa? Layanan itu masuk di sini, masuk nggak layanan? Itu termasuk layanan nggak? Nah, iya, karena apa? Memberikan informasi, jangan memberikan informasi pada kalian.
Jadi layarnya juga di tempat-tempat yang lain itu seperti apa yang dipakai? Seperti receptionnya ini, kan? Yes, pelayanan. Jadi itu merupakan salah satu yang pentingnya di dalam satu organisasi itu seperti itu. Terus strategi bisnis yang diterapkan. Strategisnya apa? Kita biar tahu. Kita kan banyak nih persaingan segmen ya, perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita harus tahu, oh persaingan misalnya di PT A ini, oh dia sudah maju karena perkembangan promosinya tinggi. Ya. Jadi gitu ya. Jadi strategi bisnis itu merupakan strategi adalah sarana bagaimana kita membandingkan, bagaimana supaya kita tuh bisa ibaratnya mengimbangi atau bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada perusahaan lain, jadi bisa lebih maju. Nah di sini lanjutnya SIM mencakup. Nah sini mencakup ada teknologi, prosedur, personel yang untuk mengumpulkan, memproses dan menyajikan informasi kepada manajemen dalam bentuk mudah dipahami. Nah teknologi kalian tahu kan? Kalian teknologi itu sudah makin lama makin meningkat. Makanya jadi kita tidak lagi menggunakan yang digital itu. Jadi teknologi ini salah satu yang membantu perkembangan di dalam suatu perusahaan. Ya kan? Jadi contohnya kalau kalian seperti belanja ya, kita masuk apa? Kita masuk. Nah itu salah satu teknologi. Kalau zaman dulu kita nggak ada kan, kita harus ke mall, kita antri ke mall. Tapi kalau sekarang dengan sistem ini kita sudah tinggal telepon, kalau sudah apa aja kan contohnya Shopee, Tokopedia. TikTok juga ada ya. Iya, jadi itu coba ya, itu jadi merupakan teknologi ya, teknologi di dalam SIM. Nah, itu salah satunya. Jadi makin lama perkembangan teknologi itu makin. Terus ini ada prosedur. Nah, prosedur itu sama dengan apa? Langkah-langkah, step by step. Nah, jadi prosedur itu sama juga dengan suatu aturan yang harus dijalankan. Ya. Jadi step itu masuk ya. Jadi dia merupakan apa? Sesuatu yang harus dijalani. Jadi suatu misalnya kalau kita membutuhkan, misalnya membuat obat itu kan harus ada apa ya prosedur dulu, berapa persen ininya ya, maksudnya pembuatannya, kalau bikin kue berapa persen sodanya, berapa persen gulanya, itu ada dalam prosedur. Ya. Terus di sini personel itu siapa? Manusianya. Ini jadi kita-kitanya, jadi yang menjalankan suatu manajemen itu personelnya ya. Terus di sini memproses itu kan kalau suatu perusahaan itu kan kalau kita sudah membuat suatu produk itu jadi, nah setelah itu produk itu jadi harus diapain? Supaya dia menghasilkan uang. Harus dijual, harus dipromosikan, harus ibaratnya kita sebar ke masyarakat untuk bisa membeli atau memakainya. Nah, itu merupakan prosesnya. Jadi terus menyajikan informasi kepada manajemen dalam bentuk yang mudah dipahami. Di sini kadang-kadang, jadi di sini menyajikan informasi itu kita promosi itu kadang-kadang ada orang tuh terus promosinya apa ya? Kok kurang jelas ya? Kan ada juga yang promosinya itu dengan memberikan door prize atau memberikan suatu gift gitu ya. Nah, di sini informasi yang dalam bentuknya mudah dipahami. Jadi benar-benar bagaimana caranya supaya konsumen itu mau membeli. Nah, yang paling mudah paling ya misalnya dengan cara diskon. Rata-rata kan apalagi ibu-ibu ya, misalnya perbedaan dari toko 1 ke toko 2 misalnya hanya beda 1.000. Tanya deh yang ibu-ibu yang wanita. Ini misalnya di toko asing nih, dia harganya 5.000, mana sama produknya. Terus di sebelahnya itu dia harganya 7.000. Pilih yang mana? Yang 5.000 kan, ada cuma beda 2.000 karena itu memang merupakan suatu informasi dalam bentuk yang sudah dipahami. Jadi bisa juga di sini lebih murah. Nah itu merupakan
Ya, jadi memang ada suatu manajemen dari situ khusus bagian informasi manajemennya. Jadi dia ada. Dan di sini ada aspek membantu manajemen dalam mengelola berbagai aspek seperti keuangan, SDM, produksi, penjualan dan pemasaran. Tadi yang tadi dijelaskan tadi ya, itu masuk di situ. Nah, terus di sini juga ada mengenai berbeda dengan sistem informasi manajemen, berbeda dengan sistem informasi yang biasa digunakan menganalisis sistem informasi. Nah, di sini ada suatu aktivitas operasi organisasi. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Lanjut lagi di sini, secara akademis istilah ini kemudian digunakan pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terikat dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, sistem informasi seperti itu. Jadi di sini pengambilan keputusan dan sistem pakar itu yang lebih ahli, ada informasi yang misalnya order seperti itu. Nah, terus di sini SIP telah menjadi komponen. Nah, di sini secara modern, efektif dan efisien. Jadi Anda dapat memahami bagaimana SIP dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, efisien dan efektivitas operasional. Jadi di sini intinya bahwa SIP itu adalah tujuan utama itu adalah membantu bagaimana supaya perusahaan itu berkembang dan dia tidak mengalami kebangkrutan yang fatal seperti gulung tikar. Jadi di sini ada suatu sistem. Bagaimana caranya agar sistem itu bisa dijalankan? Ya, misalnya dengan mungkin manajemennya, manusianya, personilnya. Jadi personilnya itu bisa dipilih ya, memilih seorang karyawan yang pintar. Jadi diambil beberapa orang yang pintar, dikirim untuk pelatihan bimbingan teknik. Jadi karena akan membantu perusahaan setelah ada informasi, dia bisa membantu perusahaannya untuk bagaimana caranya supaya meningkatkan produktivitas perusahaan dan meminimalis kerugian. Nah, itu intinya adalah sebenarnya inti dari keseluruhannya seperti itu. Jadi ini ada misalnya kalau di kampus ini ya, nah, ada beberapa mahasiswa yang ini ada, maksudnya lebih dari teman-teman yang itu diambil terus dikirim perwakilan mahasiswa untuk dididik. Nah, dididik di situ berapa hari, biasanya seperti itu ada. Setelah dididik itu mahasiswa itu nanti dia kembali ke kampus, nah itu dia akan memberitahukan mahasiswanya bahwa kami menunjukkan untuk menjalankan misalnya dalam organisasi, misalnya organisasinya itu contohnya misalnya kalau puncak terbitnya. Nah, itu bagaimana cara agar kita tidak tersesat? Bagaimana caranya agar kita tersesat di hutan? Nah, kita kan ada sesuatu di hutan itu ada sesuatu tanaman yang bisa dikonsumsi dan ada tanaman yang tidak bisa. Itu salah satu contoh yang mudah. Jadi ibaratnya itu dikasih contoh itu contoh yang mudah ya di dalam kampus. Kalau di dalam organisasi karena dia mungkin pendelegasian mewakili perusahaannya untuk apa? Di situ dia akan diberikan seminar-seminar mengenai bagaimana meningkatkan suatu produktivitas. Jadi seperti itu. Kalian di sini paham ya? Mudah-mudahan jadi paham. Jadi mudah-mudahan materi ini kalian juga nanti kedepannya bisa bagaimana caranya nanti untuk minimalis supaya dalam suatu perusahaan yang kalian tempat kerja itu bisa membantu untuk minimalis kerugian di dalam. Kalau ke dalam saya itu seperti jualan kerugian yang besar seperti itu. Nah, selanjutnya sini ada beberapa tokoh-tokoh manajemen ya, kita bisa nanti bisa ibu berikan materinya dibaca. Urban, di sini ada Gordon, ada James, ada O'Brien, ada Indra, ada Bernard dan Scott. Jadi ada Urban, ada Gordon. Sini ada tokoh-tokoh manajemen yang dia mengungkapkan apa sih itu mengenai sistem. Nah, di sini salah satunya ini ada yang dari Indonesia ya, Azhar Susanto.
dia adalah kumpulan, kumpulan atau grup. Kalau kumpulan atau grup itu juga masuk dalam organisasi ya, atau grup dari subsistem atau bagian komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenan dengan pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini untuk ketahuan kan manajemennya kan, ada di sini adalah berhubungan satu sama lain. Yang berhubungan satu sama lain adalah personel-personelnya itu masuk ke dalam manajemennya. Gitu. Jadi komponennya itu di sini non fisik dan non fisik. Non fisiknya itu contohnya misalnya kalau non fisik itu seperti internet, kita berhubungan, email. Itu bisa. Kalau fisiknya kita saling berhubungan tukar informasi, laporan ke pimpinan. Nah, itu merupakan salah satu azar Susanto, pakar manajemen, menurut azar ya, sesuatu dari Indonesia. Itu seperti itu. Ada di sini ada Ludwig, ada James, ada Stoller ya, ada Danu dan sebagainya. Di sini Ibu lanjut ya. Tujuan sistem informasi manajemen. Nah, di sini tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini pengendalian. Artinya pengendalian apa? Pengendalian berarti mencegah. Ya kan? Pengendalian berarti mencegah. Mengendalikannya berarti dia bisa mengendalikan dia amarah. Tapi sama dengan mencegah. Jadi di sini mengendalikan operasi perusahaan atau organisasi secara lebih efektif dan efisien. Itu jadi maksudnya pengendalian, berarti dia dicegah ya, jangan sampai over limit. Di sini adalah tujuan utamanya dari SIM, tapi adalah membantu manajemen dalam membuat keputusan. Membantu manajemen dalam membuat keputusan. Manajemen itu berarti kan pimpinan, leader. Ada iya tahu. Terus meningkatkan efisiensi produktivitas, terus meningkatkan kualitas dan akurasi data, sehingga juga meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, memungkinkan pengambil keputusan, dan meningkatkan pengendalian dan manajemen risiko. Di sini ada juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan juga kan kalian tahu, jadi kepuasan pelanggan adalah bagaimana supaya pelanggan itu tertarik kepada kita, dan setelah kita membeli, bagaimana supaya dia bisa membeli lagi. Dengan cara dia harus kualitasnya itu, misalnya makanan ya kita harus jangan sampai dikurangi lagi, tapi yang memang sudah enak ya sudah enak ya. Jadi itu itu pelanggannya. Terus meningkatkan visibilitas dan transparansi dapat membantu perusahaan dalam memimpikan informasi. Jadi sebenarnya itu perusahaan itu kan, misalnya perusahaan itu dia ingin berkembang. Nah, bagaimana caranya supaya berkembang? Ya, dia harus tahu saing-saingannya. Jadi di sini ada meningkatkan visi integritas. Visi itu sama aja. Visi itu adalah rencana yang akan dijalankan. Nah, kalau transparansi ya kita harus benar bahwa perusahaan ini misalnya ayam ini adalah halal. Jadi transparan ya. Jadi ini memang produk yang halal. Kalau visi itu bagaimana supaya kita membuat misalnya produk ini berkembang seluruh Indonesia. Kalau transparansi itu, jadi misalnya produk ayam ini halal, tidak ada B2-nya atau tidak ada. Itu jadi transparan. Jadi di sini halal, terus boleh dinikmati oleh siapapun. Jadi itu maksud transparansi kepada konsumen, dia tahu bahwa produk kita itu adalah halal. Itu salah satu merupakan tujuannya ya. Terus meningkatkan adaptasi dan fleksibilitas dapat membantu perusahaan dalam beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar atau kondisi bisnis yang berubah. Misalnya, sekarang yang paling di sini nomor 9, apa menurut kalian yang berpengaruh dalam Indonesia saat ini? Jadi meningkatkan meningkatkan pengadaan kerja berdasarkan SIM. Terus di sini dapat menghindari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan asumsi semata dan memberikan data yang akurat dan valid untuk menunjang pengambilan keputusan. Nah, tadi Ibu minta juga ya. Nah, di dalam kondisi kemarin COVID, nah, kalian tahu ya, itu banyak sekali perusahaan, toko, semuanya itu
Jadi walaupun produktivitas tidak bagus, tapi karena memang karena dalam musim COVID, ya akhirnya jadinya kondisi itu dia menurun. Apa yang paling berdampak pada COVID kemarin itu? Di dalam perusahaan apa yang paling berdampak di dalam COVID kemarin itu? Perusahaan apa? Transportasi. Nih, maksudnya di dalam COVID itu banyak banget yang pada gulung tikar. Nah, yang gulung tikar itu kebanyakan apa? Oh, yang belum ikan. Kira yang baru jalan. Ya tidak berjalan sama aja gulung tikar atau tidak berjalan apa bedanya? Kemarin kan transportasi nggak boleh mudik, Bu. Ya itu salah satunya. Tapi yang paling berdampak itu enggak kan yang paling berdampak adalah yang ini. Karena kemarin ibu sempat di TC. Ya, jadi itu kan di TC itu dulu sangat besar ya. TC itu bawah itu, jadi setiap itu tutup. Aku di bawah itu semua itu besar sekali ya. Jadi ada hanya satu toko yang buka pasti sama saya itu. Hanya sedih sekali itu kakak yang jual dia tuh selama COVID itu. Nah mereka jalan satu-satunya adalah dengan sistem online. Bahkan yang ibaratnya meminimalis ibaratnya mengasih mereka tuh benar-benar kerugian. Jadi seperti itu mengenai sistem infrastruktur. Jadi dampaknya sangat besar. Nah, jadi pemerintah tadinya melarang secara online. Tapi karena memang itu butuh, karena kita tidak boleh berinteraksi langsung ya. Nah, akhirnya kita secara online itu sistemnya itu digunakan. Tadi bilang berarti secara teknologi. Nah, itu hubungannya dengan SIM. Ya, jadi udah sampai di sini penjelasan ibu. Mudah-mudahan kalian nanti kalau memang belum ini ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, jadi ibu minta kalian benar-benar mempelajari. Nanti ibu kasih tugas kalian itu kalian survei ke perusahaan atau ke toko. Jadi minta di situ mengenai peningkatan. Jadi persaingannya di dalam misalnya di toko, Bu, bagaimana waktu kemarin kondisi COVID dan sekarang. Jadi itu aja kalian bikin tulisan seperti itu nanti itu seperti itu. Jadi nanti kalau tidak jelas boleh tanya ke ibu. Jadi dalam tugas ini ada pertanyaan? Tidak. Jadi nanti ibu minta diserahkan minggu depan ya. Jadi kalian terserah mau ke perusahaan atau mau ke toko. Jadi kalian buat sistemnya di situ apa? Manajemennya. Misalnya di situ hanya ownernya hanya sendiri, atau mungkin dia ada karyawannya, atau mungkin ada yang maksudnya ada karyawan atau dia hanya berdua sendiri. Nah itu nanti kalian buat yang tugasnya. Tolong kumpulkan minggu depan. Sudah kalau begitu sampai di sini boleh kita tutup dulu dengan doa lagi. Coba dipimpin dari doa siapa? Ya, coba. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, supaya pelajarannya bermakna dan masuk ke pelajaran. Kalau sampai kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, ibu lupa. Absen tadi belum absen ya. Nah, absen dulu. Ya, Bu. Jadi tadi karena kita absen dulu. Ada gaji apa sih? Haikal, Adil, Dwi Asti, Sandika, Rifki Haikal, Samudra Nicholas, Krisna Kader, Haikal Ardiansa, Iqbal, Juan Dalmani, Maria Delti, Lajuatis Radiantias, Randi Zulkifli, Muhammad Rizky Maulana, Muhammad Rianu Akbar, Muhammad Ratan Ramadan,
Muhammad Tobi Arya Bagas Putra, Ibu. Muhammad Rafi Pratama, Hadir. Alisma Yogi Noviana. Terima kasih. Sampai di sini kuliah kita. Sampai jumpa lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.